Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain game menggunakan GDevelop 5. Jadi pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas apa yang perlu disiapkan dan bagaimana menyiapkan semua perangkat untuk membuat games. Baik, kita mulai materinya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian akan mampu membuat tampilan desain games. Terus yang kedua adalah mampu membuat aset game sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Yang ketiga adalah mampu menggunakan fitur dasar dari aplikasi GDevelop 5. Dan yang terakhir adalah mampu membuat game sesuai dengan desain kalian. Total pertemuan materi untuk desain game ini direncanakan ada 2 kali pertemuan dan nanti ada 2 kali tugas dan 1 kali praktek. Nah, target pembelajaran adalah kalian harus bisa membuat games platformer, yaitu meliputi desain tampilannya. Terus kalian juga akan mampu menata objek yang ada di games ini banyak sekali objek. Nah, nanti kalian harus bisa menata objek-objek itu. Terus kalian juga bisa menambahkan behavior dari semua objek yang ada di sini sehingga games bisa berjalan sesuai skenario kalian. Dan yang terakhir adalah menambahkan event. Menambahkan event ini adalah semacam logika berpikir. Jadi bukan coding murni tetapi hanya logika berpikir bagaimana agar aset ini bisa sesuai bergerak atau berfungsi sesuai dengan skenario yang sudah kalian buat. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu GDevelop 5. Jadi GDevelop 5 itu ada yang online dan offline. Nah, kalau online itu kalian bisa menggunakan di alamatnya adalah di editor.gdevelop-app.com. Nanti akan muncul editor untuk membuat games. Nah, untuk yang online ini perlu diperhatikan bahwa aset yang digunakan atau perangkat game, misal seperti player atau musuh dan sebagainya itu wajib menggunakan aset yang dimiliki oleh GDevelop. Jadi kita tidak bisa menggunakan aset yang kita buat sendiri. Dan ini lebih praktis karena memang tidak perlu install tetapi memerlukan akses internet. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan untuk online adalah asetnya adalah aset yang ada di GDevelop. Apakah asetnya kurang? Menurut saya asetnya sudah cukup ya untuk membuat game platformer, tapi memang kalian tidak bisa membuat aset misal player, kalian inginkan bikin player sesuai dengan desain kalian lah itu tidak bisa, tetapi harus menggunakan player yang ada di GDevelop. Yang kedua adalah GDevelop offline. Nah, GDevelop offline itu adalah GDevelop yang harus diinstal, di-download dan diinstal dari situs GDevelop 5. Jadi yang perlu dilakukan adalah kalian harus menginstal ke perangkat. Setelah terinstall, GDevelop 5 akan digunakan. Nah, GDevelop 5 yang offline ini memang lebih fleksibel dalam proses pembuatan desain games. Karena aset, background, dan sebagainya itu bisa menggunakan aset yang kalian desain sendiri. Ya. Dan terakhir tidak perlu akses ke internet. Tampilan antara online dan offline ini sama. Tampilan editornya sama, jadi pada saat kalian nanti suatu waktu harus masuk ke online karena ada masalah dengan yang offline tidak akan terkendala gitu karena sama gitu ya. Apa yang kita buat di GDevelop online itu juga bisa dibuka di GDevelop offline gitu ya. Nah, jadi nanti bisa lebih fleksibel, tinggal kalian untuk komputernya atau notebook yang digunakan itu bisa mengakses yang mana. Kalau tidak memungkinkan untuk menginstal GDevelop di perangkat kalian, silahkan kalian menggunakan yang online tidak apa-apa. Tapi memang asetnya adalah aset yang dimiliki oleh GDevelop 5. Nah,
desain tampilan. Desain tampilan dari games JDevelop 5 kita ini adalah terdiri dari banyak objek gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dalam desain game ini memiliki banyak sekali objek atau aset yang harus ada di sini. Ada player, ada platform, ada jump through, ada platform rumput dan sebagainya. Ada tangga, nah ada background itu sendiri. Nah semua aset ini untuk yang aset dibuat sendiri, yang dalam inilah kalian yang menggunakan JDevelop 5 yang offline, itu kalian harus bisa memisahkan semua elemen-elemen. Jadi elemen ini semua terdiri dari satu file gitu ya. Nah nanti tinggal kalian tata gitu ya. Nah ini nanti desain gamenya hanya untuk menata aset ini saja gitu ya. Oke, ini adalah terkait dengan pengenalan objek. Jadi dari games ini selain event kalian juga wajib membuat objek. Nah, apa saja tahapan desain pada saat mendesain sebuah games platformer ini? Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema dan skenario games. Nah, nanti ada contohnya di setelah slide ini, tapi intinya bahwa kalian ingin membuat game seperti apa. Tapi karena kita sekarang adalah temanya sama, yaitu platformer, jadi temanya pasti platformer, tinggal skenario-nya saja. Skenario ini bisa terdiri playernya harus seperti apa, desain area bermainnya seperti apa, musuhnya seperti apa, bagaimana player untuk mendapatkan poin, bagaimana player untuk menyelesaikan level dan sebagainya. Lah itu yang dimaksud dengan skenario games. Yang kedua adalah menyusun desain games berupa area games dan desain aset. Nah, jadi nanti kalian harus bisa mendesain area gamesnya mau seperti apa. Biasanya kalau platform ini cukup bisa panjang gitu ya untuk desain games. Nanti akan dijelaskan mungkin di pertemuan kedua untuk terkait dengan cara mendesain game di develop gitu ya. Jadi areanya nanti seperti apa, kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia loncat dan sebagainya, itu yang terkait dengan area games gitu ya. Terus desain asetnya mau dipakai apa? Misal player, ini kalau di sini playernya bentuknya seperti ini. Kalau kalian bisa mendesain sendiri bagi yang menggunakan JDevelop yang offline, kalian juga dipersilakan untuk mendesain player sendiri ya. Terus platform atau lantainya juga kalian bisa mendesain sendiri, musuhnya juga bisa mendesain sendiri. Yang berikutnya adalah menyiapkan semua aset yang ingin dipakai di games. Ini contohnya ada player, ada tanah, ada tangga, ada koin, ada musuh, ada jembatan dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah setelah kita memiliki semua aset, silakan ditata di aplikasi JDevelop sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Yang berikutnya adalah menambahkan behavior dan event sesuai skenario games. Nah, bagaimana agar user ini atau player ini bisa loncat, bisa berjalan, bisa mengambil koin dan sebagainya. Dan terakhir adalah setelah semua ditata, event dan behavior sudah di-set, maka game sudah siap dilakukan uji coba. Ya. Jadi sekali lagi untuk desain games ini sangat penting. Kenapa harus membuat desain game? Karena agar pada saat nanti membuat gamesnya bisa lebih mudah gitu ya. Kalau kita berawal dari sebuah layar yang kosong tanpa ada gambaran apapun game yang dibuat, pasti kita akan kesulitan sendiri pada saat ingin membuat games tersebut. Nah, ini adalah contoh games dan skenario games. Ini adalah apa namanya desain tampilan gamesnya nanti yang mau dibuat seperti ini contohnya. Ada user, terus ada land-nya, ada player areanya, dia bisa ngambil koin, dia naik, terus dia turun dan sebagainya sampai ke finish. Nah, skenario game seperti apa? Nah, player harus berjalan mencapai tanaman di ujung sebagai akhir level ini. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, player bergerak maju dan mundur, melompat dan sebagainya atau naik tangga. Terus di area bermain ada juga slime yang menjadi musuh dari player. Slime ini akan bergerak ke kanan, ke kiri, terus bolak-balik dan mengganggu si player. Nah, pada saat player nanti bertabrakan dengan slime, maka dia akan mati playernya. Nah, bagaimana biar si
si slime ini mati, nah player boleh menghindar atau menginjak gitu ya, menginjak si slime. Nah, player juga akan mendapatkan koin tambahan pada saat bisa mengambil koin-koin yang ada di sini semuanya. Ini adalah contoh skenario games sederhana. Ini biasanya untuk level 1 yang mudah gitu ya. Nah, nanti kalian silakan mulai membuat skenario dan mendesain area bermainnya seperti ini. Level 1, level 2, level 3 silakan gitu ya dibuat seperti ini. Nah, aset-asetnya nanti setelah ini saya sampaikan untuk bagaimana mencari aset gitu ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat skenario games platformer kalian dalam bentuk area desain games dan aset yang ingin dipakai. Yang kedua adalah buatlah aset yang ingin digunakan di games kalian. Yang nomor 2 ini khusus untuk kalian yang menggunakan JDevelop offline ya gitu ya. Kalau yang online memang belum memungkinkan untuk menggunakan aset sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin bagi kalian yang ingin menggunakan aset yang free atau di-download dari internet, silakan kalian bisa mengakses ke http www.keni.nl. Nah, ini bebas. Ini free, ada banyak sekali free asset games yang bisa kalian manfaatkan. Oke. Yang terakhir adalah persiapan pertemuan yang akan datang. Pastikan kalian sudah bisa mengakses JDevelop Pima dari perangkat kalian dan pastikan semua aset sudah tersedia dan siap digunakan. Seperti tadi, asetnya kalian bisa download, silakan, banyak sekali pilihan asetnya. Nanti tetapi di satu materi nanti kita coba untuk mendesain aset itu ya, agar kalian lebih fleksibel. Tapi untuk saat ini mungkin agar lebih mudah kalian belajar dulu, kalian bisa mencari free asset games. Baik, itu materi kita pertemuan yang pertama ini sebagai awal pengenalan bagaimana mendesain games. Jadi ingat tugas kalian adalah mempersiapkan semua perangkat yang perlu digunakan untuk mendesain sebuah games, gitu ya. Baik, selamat belajar. Jangan lupa submit tugasnya. Tugasnya boleh kalian submit dalam bentuk PowerPoint, presentasi seperti contoh yang saya contohkan tadi, silahkan. Yang penting ada skenario, ada desain game, terus aset-asetnya apa saja yang ingin digunakan. Baik, itu saja pertemuan untuk kali ini. Selamat belajar. Dan jangan lupa jaga terus kesehatan dan selalu enjoy untuk menemukan kesenangan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.